Senang sekali bisa ketemu di ibadah kedua. Ini tinggal menghitung hari ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau tahu berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang belum pernah melihat langsung gedung tempat ibadah Bapak Ibu Saudara yang baru nanti. Yang belum pernah lihat? Oh, sudah pernah lihat di TV, ya di video ya. Nah, Aci ya. Udah lihat semua? Puji Tuhan. Kalau belum, habis selesai jangan langsung pulang. Minta Pak Albert ngomong tunjukin ya. Dia lewatin ya, supaya tahu, oh itu nanti di sana kita akan ibadah ya. Nanti saudara akan banyak mensyukuri anugerah Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan sayang buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Haleluya. Terutama yang ibadah di luar yang pakai tenda. Tuhan sayang yang kedua ya. Bentar lagi nggak di tenda. Karena sama-sama alami asing. Haleluya. Hari ini kami berdua ya, saya dan istri saya, kita mau share tentang mengalami Kristus dalam keluarga ya. Nah, ini satu hal yang sangat menarik ya. Saking menariknya saya kasih apostrof ya di kata keluarga. Wah, nanti kita mau tahu kenapa tuh dikasih tanda ya. Mungkin ada yang bertanya, apa istimewanya mengalami Kristus dalam keluarga? Kok aku bisa mengalami Kristus di ibadah? Kok aku bisa mengalami Kristus kalau aku lagi ikut seminar, ikut retret ya? Kenapa? Apa istimewanya dalam keluarga? Oke, saya mau ajak kita lihat dua contoh ya. Yang pertama contoh dari perjanjian lama, satu contoh dari perjanjian baru. Nah, ini ada satu kisah heroik ya. Kisah heroik ini tentang apa tulisannya, 318 orang rumah Abraham lawan siapa? Pasukan perang dari berapa kerajaan? 4 kerajaan. Wih, ini cerita apa nih? Oke, kita mau lihat ceritanya ya. Kita mau baca sama-sama di Kejadian 14 ayat 8 sampai 10 ya. Kita mau baca bersama-sama ya ayat ini. Kisah 1, 2, 3. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Ideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Herasa. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan, dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Yapsik. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot sanak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orang. Nah, ini ceritanya Abraham belum berganti nama, masih Abraham. Jadi setelah Abraham mengikuti perintah Allah keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian yang dia juga nggak tahu ya, dan dia nggak pergi sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ingat ceritanya, dia itu pergi bersama dengan rombongannya, bersama dengan istrinya ya, bersama dengan sanak-sanak yang lain ya, termasuk juga keponakan ikut, namanya si Lot ini ya. Mereka pergi, dan ini saya percaya semua yang ikut itu pasti awalnya bertanya-tanya, ini kita mau kemana? Udah tenang aja ya, kita ikuti apa yang Bapak Abraham itu. Dan mereka akhirnya tiba di negeri Kanaan itu, dan mereka mengalami berkat ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat sebelumnya, mereka sangat diberkati, sangat diberkati.
saking diberkatinya ternaknya banyak, akhirnya tempat mereka tinggal nggak cukup kan. Lot keponakannya disuruh pindah ya, supaya mereka itu punya tempat yang lebih luas. Lot memilih tempat Sodom dan Gomora, sedangkan Abram memilih tempat di tanah Kanaan. Nah, singkat cerita, kisah yang tadi kita baca itu terjadi perang ya. Perangnya nggak main-main, 4 raja lawan 5 raja. Tapi 5 raja itu kalah, artinya 4 raja ini hebat rajanya itu. Nah, yang kalah termasuk Sodom Gomora itu. Jadi keponakannya si Abram, si Lot ikut dibawa. Nah, mendengar itu, berita itu, Abram ini asal tahu aja Bapak Ibu Saudara, dia itu kan bukannya komandan militer, ya. Dia itu adalah penggembala yang musafir ya, bukannya terlatih secara militer. Artinya orang-orang yang ikut sama dia itu biasanya dilatih apa? Ya dilatih beternak. Terus mereka itu nggak pernah dilatih perang, ya. Tapi ayat ini katakan mereka terlatih. Pada saat saya baca, saya lagi mikir, mereka ini sudah terlatih apa ya? 318 orang. Hebat loh, 318 melawan 4 pasukan, 4 kerajaan, kacir itu semua. Hebat kan? Yang dilawan itu pasukan terlatih. Nama 2 pasukan kerajaan, pasukan perang, 5 raja dikalah sama 4 kerajaan ini. Berarti 4 kerajaan ini hebat sekali. Tapi kalah. Mereka dilatih apa sih 318? Oh, saya ingat. Si Abram ini pasti setelah dia keluar dari Ur Kasdim, dia itu punya satu hal yang sangat berharga, yaitu imannya. Dia sangat percaya sama Allah. Dan imannya inilah yang dilatih kepada semua orang ikut sama dia, termasuk 318. Jadi 318 itu bukan dilatih perang, tapi terutama dilatih mereka beriman, mengenal Allah Yehova itu, sampai dia itu percaya 318 menghadapi pasukan yang begitu hebat, mereka nggak gentar. Kenapa? Mereka imannya sudah terlatih. Dan akhirnya hebat ya, orang yang lahir di rumahnya Abraham, mereka mengenal Allah di rumah, dan mereka punya dampak yang besar. Wih, luar biasa. Itulah hebatnya mengalami Kristus dalam keluarga, dampaknya besar. Oh, itu kan perjanjian lama, Pak. Coba perjanjian lama, ada kisahnya juga. Kisah Timotius, kita baca sama-sama ya, 2 Timotius 1 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius anak dari bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Ibunya Yunike. Orang Yahudi, Yunike ini takut akan Allah. Dia itu mengenal Allah. Dia itu mengalami Allah dalam kehidupannya. Siapa yang mengenali Allah ke dalam kehidupan Yunike? Tidak ada lain, mamanya sendiri, yaitu Louis. Makanya dibilang iman itu ada di dalam diri nenekmu, hai Timotius, dan juga di dalam diri mamamu Yunike, dan sekarang ada di dalam kamu. Hebat sekali. Iman itu artinya pengenalan akan Allah. Berarti Timotius kenal benar Allahnya, Yehova itu, lewat keluarga, lewat didikan mamanya. Dan mamanya pun mengenal Allah Yehova itu lewat didikan mamanya, yaitu Louis. Artinya mengalami Kristus dalam keluarga akan menghasilkan pribadi-pribadi yang dahsyat. Apa yang dahsyat nih Timotius? Timotius jangan main-main. Dia itu tangan kanannya Rasul Paulus. Bahkan hanya di surat Timotius Paulus menceritakan bagaimana di akhir hidupnya, mengakhiri garis finish itu adanya di dalam surat kepada Timotius. Jadi Timotius itu ternyata adalah orang yang sangat dekat dengan Paulus. Dalam salah satu kisah dikatakan bahwa bahkan Timotius akhirnya pun meninggal sebagai martir pada saat dia menentang penyembahan berhala. Jadi ternyata mengalami Kristus dalam keluarga itu sangat powerful. Mau nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah kita menjadi tempat di mana anak-anak kita mengalami Kristus dan dia bisa genapi rencana Allah kasih dulu. Mau?
Wow, luar biasa. Nah, kita sekarang mau lihat mengalami Kristus itu sebenarnya apa sih? Yang mendasari itu adalah kisah dari Israel. Mengalami Kristus itu, itulah kalau potong berdua susahnya. Mengalami Kristus itu adalah sebetulnya mengenal Tuhan terus-menerus sampai kita pulang ke bumi. Ya, mengalami Kristus itu tidak ada urusannya dengan banyaknya umur kita. Mengalami Kristus itu enggak ada urusannya dengan pelayanan kita. Enggak ada urusannya dengan berapa lamanya kita jadi Kristen. Mengalami Kristus itu bukan agama. Mengalami Kristus itu adalah kehidupan yang hidup karena Allah yang hidup ada di dalam hidup kita, sehingga kita menghidupkan Allah yang hidup di dalam hidup kita itu lewat cerita tentang Dia. Abraham punya banyak cerita tentang Allah, sehingga dia bisa melatih 318 orang di rumahnya untuk melawan 4 kerajaan, pasukan dari 4 kerajaan itu. Dan Tuhan membawa Abraham memenangkan pertempuran itu karena imannya. Ya. Nah, sebegitu pentingnya mengenal Tuhan, maka di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-6, judul perikopnya adalah kasih kepada Allah adalah yang utama. Di ayat 4 sampai 7 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan, haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berlari, dan apabila engkau bangun. Jadi pengenalan akan Tuhan itu seperti tarikan nafas kita. Bangun, tidur pun di situ ditulis apabila engkau berbaring. Ya, itu adalah sebuah ajakan. Waktu itu ditulis, Kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa. Ini adalah jurnal dari Musa, catatan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir yang ditulis ulang. Ini namanya Kitab Ulangan oleh Musa dengan begitu detail. Kitab Ulangan ini khususnya di pasal 6 ayat 4 sampai 7, ini orang Israel menyebut sebagai Shema Israel. Ya. Shema Israel itu adalah panggilan untuk berdoa, a call to prayer. Ya. Jadi orang Israel itu berdoa, orang Yahudi itu berdoa 3 kali sehari, jam 9, jam 12, jam 3 siang. Dan itulah yang menjadi panggilan. Dengarlah hai orang Israel, Shema Israel, panggilan. Nah, itu dipandang sebagai hal yang paling penting dilakukan oleh manusia, makanya menjadi sebuah panggilan. Dan itu adalah perintah rohani, mitzvah. Ya. Nah, inti utamanya bukan pada kata Shema Israelnya. Inti utamanya pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bentuk panggilan ini diadopsi oleh saudara-saudara muslim kita dengan mengumandangkan azan. Berapa kali? 5 kali. Sama, ya kan? Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Allah itu Esa, la ilaha illallah. Cuman mereka cuma mengadopsi kebiasaannya. Nah, kita orang-orang percaya, Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya mengasihi Allah. Tuhan itu menjadi sumber pengenalan kita akan Tuhan seumur hidup kita. Karena begitu pentingnya, Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, jawab Yesus, Markus 12 ayat 29 sampai 30,
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita. Itu adalah sebuah pernyataan iman. Itulah imannya Abraham. Yahweh itu Allah. Ya, sebenarnya kata Yahweh itu nggak ada vokalnya. Ya, YWH. Jadi nggak ada vokalnya. Seperti orang bernafas. Susah, saking susahnya ya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita terus mengenal Tuhan. Jangan jadikan kekristenanmu sebagai agama. Kita dipanggil berdoa, a call to prayer in every single hour of our prayer. Jadi setiap tarikan nafas kita itu adalah doa. Seharusnya begitu. Kekristenan itu sangat sederhana. Kekristenan itu sangat basic, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu adalah panggilan. Dengarlah, hai, saya panggil J. Dengarlah, hai Kim. Dengarlah, itu menggantikan hai Israel. Dengarlah, hai Teguh. Dengarlah, hai Bumi. Itu panggilan. Dengarlah, hai anak. Tuhan Allah. Apa? Tuhan itu Allahku. Tuhan itu Esa. Itu harus mengingatkan diri kita. Jadi sebenarnya seberapa kita mengenal Tuhan terlihat dari seberapa banyak cerita tentang Tuhan yang bisa kita ceritakan. Ya. Kalau engkau miskin cerita tentang Tuhan, engkau belum kenal Tuhan. Ya. Kalau engkau cerita tentang Tuhan kata pendeta, engkau belum kenal Tuhan. Kalau engkau berani bilang, kenapa mama ngomong gitu, ditanya sama anak kita? Karena Tuhan ngomong sama aku. Itu cerita tentang Tuhan buat dia dan buat saya. Itulah yang didapatkan oleh Timotius, baik dari Lois maupun dari Bima. Ya. Nah, ayat yang berikutnya, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dalammu. Orang Yahudi itu saking kepingin taatnya, itu ya di repot sekali ya. Jidatnya itu ditaruh seperti tali, lalu ada kotak, di dalamnya itu Taurat, hukum Allah. Lalu tangannya diikat-ikat dan dia pegang Taurat lagi. Itu tandanya apa? Firman itu ada bersama dengan saya dalam pikiran, dalam perbuatan. Ya, adakah firman itu bersama dengan kita di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita? Itu maksudnya. Lalu ayat yang ke-9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, rumah keluarga. Ya, adakah kita sungkan cerita tentang Tuhan di rumah? Adakah kita sungkan mengajak istri, anak, suami, anak berdoa? Adakah kita sungkan untuk cerita Tuhan itu pemilik seluruh isi rumah? Adakah kita malas mengkaitkan peristiwa hidup sehari-hari kita dengan Tuhan? Tadi pagi perjalanan ke sini, saya diingatkan Tuhan untuk chat seorang sahabat yang suaminya sedang dalam keadaan sakit serius. Lalu saya tanya, bagaimana kondisi suaminya? Dia bilang, ini cukup berat. Lalu besok kami akan pergi, jadi saya tanya, dia tanya, gimana ya An? Besok gimana ya? Lalu saya tanya, kamu berdoa Tuhan ngomong apa? Tapi dia jawab, suamiku bilang baiknya saya pergi aja nggak apa-apa. Tapi dia nggak jawab pertanyaan saya. Tapi dari percakapan singkat itu, akhirnya saya bilang, oke, saya berdoa kondisi suamimu jadi baik. Akhir dari situ saya merenungkan betapa kita sebagai orang Kristen sulit sebenarnya untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam peristiwa yang sehari-hari. Bahkan untuk saya mengingatkan, kamu doa Tuhan bicara apa, itu pun tidak terpikir. Padahal sebenarnya tidak ada masalah pun, mestinya kita berdoa, berbicara dengan Tuhan. Dan apa-apa dengan Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Itu prinsip saya. Bodoh banget, emang bodoh, gak apa-apa. Jangan lebih pintar dari Tuhan.
Kalau kita lebih pintar dari Tuhan, repot kita, bahaya ya. Jadi sebetulnya itulah prinsip pengenalan akan Tuhan di dalam Abraham, di dalam Timotius, menjadikan pengenalan akan Tuhan itu sebagai satu-satunya yang memberikan hidup. Itu makanya Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sebagai orang tua nggak punya cukup cerita tentang Tuhan, terus kita mau lakukan ayat ini, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita mau didik anak kita. Kita tahu anak kita harus ngerti firman, tapi kita nggak punya cukup cerita kita tentang Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, anak kita itu benar-benar mau dengerin ya? Kita ngomong capek-capek, ya asik main kan gitu ya. Terus apalagi, kalau bicara keluarga, itu kan juga bicara komsel ya. Komsel itu ada keluarga rohani kita. Wah, kita tahu kita mau bagiin firman, ini firman bagus nih ya, tapi kita nggak pernah punya cerita dari firman itu. Kita cuma comot-comot dari sana sini ya, kita sampai kira-kira gimana responnya. Aduh, mereka itu gratisin saya, ngobrol sendiri ya. Nah, jadi sebenarnya kita paham bahwa di dalam keluarga rohani, kita harus sama-sama mengalami Kristus, tapi yang penting kedua adalah harus dalam keluarga. Apa itu keluarga? Ya. Rasanya apa sih kalau kita dengar kata keluarga? Apakah ada sesuatu hangat di hati kalau kita dengar kata keluarga? Ya, keluarga sering orang bilang itu seperti kalau kita mendengar kata home. Ya. Kan kalau kita mendengar kata home, keluarga rasanya hangat kan ya. Rasanya enak gitu ya. Makanya ada orang istilah home sweet home. Ya. Kenapa? Karena keluarga itu bukannya tempat. Home itu isn't a place, but it's a feeling. Ya. Jadi rasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu yang saya maksudkan. Saya datang ke satu rumah, rumahnya bagus, gede, ada kolam renang, woi mobilnya keren-keren ya, suaminya kaya, ya kedungannya bagus, istrinya luar biasa cantik dan ganteng, anaknya dua, hebat-hebat sekolahnya. Tapi kalau kita masuk, rasanya itu kita nggak betah lama-lama di sana. Pernah ngalamin itu? Dingin. Kok rasanya nggak enak ya? Kok rasanya kaku ya? Kok merasa tertuduh ya? Masuk ke rumah itu seperti masuk ruang interogasi. Pernah nggak? Dilihat dari atas bawah. Di sini nggak ada nih, Pak. Ada banyak ya. Datang ke komsel bilang kata keluarga. Ada orang datang komsel, kita datang komsel, kita seperti lagi masuk ruang interogasi. Lihat dari atas. Lu kok nggak bawa makanan? Komsel masih bawa makanan, tau gak? Nah, kalau misalnya kita ada di keluarga seperti itu, nggak ada rasa hangatnya, nggak ada rasa home-nya. Kita bilang komsel keluarga rohani, tapi orang datang komsel jam 7 kurang 5 masih belum datang, 7 lewat 5 belum datang, 8 kurang 5 belum datang. Udah datangnya telat, belum selesai, udah pulang duluan ya. Di tempat kami ada tuh kayak itu ya. Udah datang komselnya telat, komsel belum selesai, dia udah pamit. Maaf ya, pamit dulu ya. Gak selamanya itu salah dia. Kadang-kadang jangan-jangan kita desain komsel itu bukannya home ya, tapi ruang pembelajaran, ruang kuliah. Kenapa? Isinya kita adalah bahas teologi. Apalagi ruang konferensi pers. Kenapa? Yang dibahas politik. Ruang bursa saham yang dibahas tentang saham segala macam. Bukan keluarga ya. Nah, jadi gak heran hati yang tadinya mestinya dilulukan hangat itu tidak terjadi. Nah, kami mau share ada 4 hal yang kami mau share. Apa sih? Paling gak itu cirinya itu adalah keluarga. Cirinya itu adalah home, bukan hanya house ya. Yang pertama itu adalah apa adanya.
Nah, keluarga home harus apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Saya itu kalau dulu ya, dulu sebelum menikah ya. Ini udah dia menikah ya. Saya itu di otak saya begini, saya lahir baru, saya harus jadi Kristen. Pikirkanlah yang positif, yang sedap dan manis didengar. Benar itu firman kan? Jadi jangan pernah menunjukkan hal yang negatif. Engkau nggak mendatangkan berkat. Engkau akan dipakai oleh iblis. Wah, karena banyak pemikiran kayak gitu. Senyum, smile. Everything is smile. Apapun yang terjadi harus senyum. Walaupun hati jengkel, senyum. Pada saat single sih aman-aman aja. Giliran married ya. Married ini sama anaknya tentara ya. Ini anak penegak hukum saya, anaknya pengusaha sering melanggar. Jadi ini anak penegak hukum, ini anak pelanggar hukum. Jadi pada saat kami menikah, wah itu di masa-masa awal pernikahannya dia gregetan. Kenapa? Selalu saya senyum. Wah, kenapa? Di otak saya bilang harus senyum. Semangat. Kenapa? Kalau enggak, lu itu enggak beres. Lu enggak boleh apa adanya. Lu harus tampilkan yang baik. Ya. Jadi pada saat dia bikin pelanggaran, kita konflik, ya saya senyum. Dicengkel sampai satu kali ya. Dia ada bikin masalah yang bikin saya jengkel banget dan saya marah, saya geplak meja. Wah, dia kaget, saya lebih kaget lagi. Kenapa? Gawat nih gue ini ya. Gue jadi kendaraan iblis, gue gak jadi contoh, gue gak jadi teladan, banyak itu loh. Saya mempersalahkan ke apa adanya saya. Saya berpikir saya apa adanya itu identik dengan iblis. Saya lemah iman, saya kurang rohani, saya duniawi, saya sama dengan setan. Udah, banyak kayak gitu. Jadi jelek banget di otak saya kalau apa adanya. Dan ternyata justru saya heran, dia malah senang saya marah. Karena dia bisa tahu bahwa saya apa adanya. Dari situ saya belajar. Nah, yang satu cerita lagi sama anak. Kami punya anak satu ya. Sekarang lagi kuliah di Brawijaya Malang ya. Udah umur 19 tahun. Nah, pada saat kemarin lagi rame-ramenya demo MK ya. Saya lihat foto dia di IG. Dia ikut story, dia ikut demo ya. Wah, saya tanya, saya telepon, kamu ikut demo? Akhirnya dia ngomong, iya Pak. Sebenarnya kita itu takut ngomong sama Papa. Kenapa? Karena Papa pro Jokowi. Dia itu mendemo apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, wah, saya dapat dipikir, saya mau bilang, ini kan benar, dia kan harus gini, ikutin yang benar. Tapi Tuhan sadarkan saya, lo kalau misalnya lo terus dengan maksain kehendak lo, anak lo nggak akan mau apa adanya di hadapan lo. Dia hanya akan ngomong yang bikin lo seneng aja, tapi dia nggak akan ngomong isi hatinya. Wah, terus saya berdoa dan Tuhan ingetin, emang apa sih yang mestinya lu minta anak lu benar-benar pegang? Cuma dua kan, satu firman Tuhan, kebenaran. Kedua, nilai-nilai keluarga yang disepakati. Udah, masalah pilihan politik itu mah hak dia. Nah ini kan mau pilkada kan. Jangan sampai ya di WA grup konsep keluar di grup gara-gara berantem soal dia. Apalagi di konsep jadi debat itu ngapain ya? Itu mah bebas-bebas aja ya. Jadi akhirnya saya minta maaf sama anak saya ya. Saya bilang udah nggak apa-apa, papa terbuka kok, silakan kamu mau pilih apa ya. Dan malah justru pada saat saya memberikan ruang dia untuk bisa apa adanya, dia bisa cerita banyak hal yang lebih pribadi kepada kamu. Nah itu apa adanya. Ciri keluarga yang pertama. Yang kedua, it's okay to be not okay ya. Nah kalau saya itu orang itu sangat taurat ya. Pokoknya kalau saya udah bilang tidak, ya harus tidak dong ya. Kan katanya nonton drakor itu sia-sia. Ya sudah dong. Lu kalau nonton udah stop drakor semua. Dulu anak kami itu lagi sukanya BTS ya. Di otak saya kan didikan yang zaman-zaman dulu tuh yang kaset-kaset musik rock dibakar-bakar, tau lah ya. Zaman-zaman itu tuh, ini ditunggangi iblis ya, apalagi bla-bla-bla segala macam. Waduh, saya sangat saklek ya, ini denger dong lagu rohani dong. Ya gila, anak zaman dulu denger yang model kayak gitu-gitu ya. Akhirnya saya itu justru saya nggak siap melihat anak
saya itu, dia itu cerita kesukaannya ya. Kenapa buat saya? Aduh, lu jangan gitu dong ya. Lu mestinya ngomong yang baik-baik saja. Nah, akhirnya saya itu sadar bahwa saya itu gak bisa memberikan ruang buat anak kami ya. Saya gak bisa memberikan ruang salah ya. Oke, dia itu memang kadang-kadang suka lagu sampai habis waktunya main game ya, sampai habis waktunya. Kita harus kasih tahu dia dong, kita harus kasih tahu jangan buang waktu ya. Harus fokus pada belajar. Tapi kan namanya juga orang masih bisa kadang-kadang kan dia itu jatuh lagi kan. Kalau saya seperti dulu, saya nggak bisa tuh ya. Saya akan tuntut dia. Tapi akhirnya saya belajar. Ya. Yusuf ini wajahnya senyum terus ya, tapi di rumah ini bapak asrama. Dia itu yang selalu mengingatkan segala sesuatu. Yang ketiga adalah ada waktu untuk bicara. Berbalik lagi cerita tadi Yusuf tentang anak kami kita. Ya. Waktu SMP dia suka sekali dengan BTS ya. Saya nggak ngerti apa yang disukai itu apa, tapi bapaknya langsung gini, hah? Itu nggak ada bedanya sama perempuan semua pada pakai lipstik, kan semua bermake up gitu kalau K-pop ya. Rambutnya warna-warni, ya, bapaknya begitu tuh. Nah anak ini langsung berubah wajahnya. Nah terus saya ambil waktu untuk bicara. Saya ke kamarnya, saya tanya apa sih yang kamu suka dari BTS? Keren mah, itu keren banget. Ya apa kerennya? Aku mau beli dulu buku BTS. Jadi saya temani dia ke Gramet, beli buku tentang BTS. Di situ ternyata ada visi misinya. Ya, lalu semua lagu. Nah, anak saya ini suka banget sama BTS zaman itu ya. Sekarang dengan sendirinya nggak suka lagi sih. Ya. Lalu saya kayak Tuhan tuh ngomong sama saya, kamu baca itu. Jadi saya baca, saya pelajari visi misi BTS. Ya. Kenapa ini K-pop boy band ini sangat digandrungi sampai fansnya itu namanya ARMY. Wah, pakai ARMY ball. Wah, saya jadi belajar. Terus habis itu saya dites sama anak saya dalam proses waktu bicara. Coba mama hafalin personilnya. Enggak bisa. Ya, ada 7 atau 8 gitu ya seingat saya ya. Saya cuma hafal 1, RM. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang bisa bahasa Inggris. Jadi paling bisa membedakan yang lain nggak bisa. V, Suga, Jungkook, waduh saya bingung ya. Nah, waktu bicara itu ternyata membangun jembatan, ya, membangun jembatan, dan saya ada di dalam posisi cara pikir anak saya. Jadi tidak menjadi orang asing walaupun saya asing dengan hal itu. Ya. Dan juga langsung kepada yang keempat, bahwa setiap pribadi itu penting. Jadi kalau kita berbicara dengan seseorang, teladanilah Yesus. Memang pada waktu itu Tuhan Yesus belum ada handphone. Ya. Ini adalah pengganggu utama di dalam pembicaraan kita dengan orang lain. Ya. Taruh handphone, bicara. Ya. Itu yang membuat Yesus di dalam seluruh 3,5 tahun perjalanan pelayanannya di muka bumi, dia tidak pernah pakai metode yang sama untuk berbicara dan melihat orang lain itu penting. Orang lain adalah subjek buat Yesus, bukan objek. Oleh karena itu dia ketemu Sakeus. Sakeus itu kecil, susah lihat Yesus, dia naik ke pohon ara. Tuhan Yesus panggil namanya, Sakeus. Tapi waktu dia ketemu perempuan Samaria, dia lakukan yang lain. Di mana suaminya? Waktu ketemu perempuan yang kedapatan berzina, dia tidak panggil nama, tapi dia cuma bilang sama orang-orang yang mau merajam perempuan itu, siapa yang tidak pernah berbuat dosa dia pertama kali lempar. Lalu dia tanya masih perempuan, di mana mereka yang mau membunuh kamu? Bukan hanya si perempuan ini. Kalau kita menjadikan orang lain subjek di hadapan Tuhan, kita adalah subjek di hadapan Tuhan. Sehingga dia pasti akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita sama anak kita nggak ngerti, mesti nanya, mesti negur, mesti meluk, mesti cuma ngeliatin. Itu semua adalah parents wisdom, baik kepada anak jasmani maupun anak rohani. Oleh karena itu saya kalau komunitas ini saya singkirkan. Ya, ini penghalang utama ini.
saya singkirkan dan saya tidak dengar. Anak saya waktu masih TK ya, mau SD, saya ingat sekali, dia panggil saya, "Mama, ya." Tapi saya begini, "Mama, iya Gita," masih begini. "Mama, I'm talking to you. Put off your phone." Nah, saya baru, itu saya nggak pernah lupa sebenarnya. Saya tahu. Seberapa kita menganggap orang lain itu penting, padahal Tuhan selalu melihat kita penting. Jadi melihat setiap pribadi penting dan memberikan waktu berbicara, itu sepertinya mengambil bagian dari hidup kita yang berharga. Tapi memang hidup kita ini terlalu berharga untuk tidak melakukan yang berharga. Untuk tidak melakukan apa yang berharga itu adalah melakukan apa yang Tuhan katakan. Sebetulnya hari ini pun saya amat sangat lelah, tapi saya tahu Tuhan bicara, "Kamu ikut ini udah ngedil nih dan minggu lalu Henry yang tahu ya. Karena saya habis raker, masih banyak tamu, tapi waktu Tuhan bicara sama saya, kamu ikut. Jadi dari enggak jadi iya, ya. Itu karena Tuhan, bukan karena saya mau bicara, saya maunya tidur. Saat ini mau istirahat 3 hari rapat, sebelumnya harus tiba-tiba melayar keluar kota, langsung rapat, lelah sekali. Tapi saya tahu, saya melakukannya karena Tuhan. Karena saya subjek, saya harus melihat orang lain subjek. Nah, jadi itu mengalami Kristus dalam keluarga. Gampang ngomongnya, lakunya mah susah ya. Oke ya, kita mau lihat jadi mana ya? Kita mau lihat ya. Ini sebenarnya 4 hal ini itu cuma separuh bagian dari topiknya parenting yang kita miliki. Bisa nanya Pak Henry ini ya. Jadi kalau mau tahu lengkapnya dan mempraktekannya di keluarga, hubungi Pak Henry. Ada modul parenting yang luar biasa dari Peter Taji. Jadi ini 4 hal tentang modeling, open communication, time, dan intimacy. Ya. Jadi 4 hal itu. Nah, pertanyaannya 4 hal ini punya 4 penghalang. Penghalang yang pertama, apa yang kadang-kadang kita bikin orang gak bisa apa adanya sama kita. Kita kan kepinginnya orang merasa home ya kalau ketemu kita. Nah ini loh, pendapat apa kata orang di otak kita yang seringkali membuat kita itu enggan mengizinkan orang lain ngomong apa adanya. Karena apa kata orang, kalau orang lain tahu lu ngomong seperti ini ya, lu kan anaknya Ho Yusuf ya, anaknya full timer ya, lu bisa-bisaan ikutan-ikutan ke demo kayak gitu, lu kan jangan ngomong, cuma ngomong aja apa yang papa mau dengar. Kalau saya lakukan seperti itu, saya nggak akan bangun home di rumah. Terus kemudian yang kedua, penyebabnya yang kedua penghalang kalau saya akhirnya membuat anak saya orang di Komsel nggak bisa bebas ngomong apapun sekalipun untuk kesalahan dia bisa bebas ngomong. Itu karena di otak saya punya prinsip ini, dosa adalah dosa. Apakah ini prinsip salah? Enggak, ini prinsip benar, bagus. Eko pakai ini. Tapi kalau itu menjadi saklek, saya nggak pernah beri ruang kesalahan, ruang kegagalan buat orang di rumah saya, buat orang di Komsel saya. Saya akan disiplin mereka. Gimana lu kok datang Komsel ulang lagi sih? Udah telat 5 menit. Lu kok dijanji dari minggu lalu, lu nggak akan pernah mau telat. Wah, kalau saya perlakukan seperti itu, nggak datang 5 menit saya WA. Kok belum datang? Ya, kira-kira tinggal dihitung berapa hari, besok-besok udah nggak datang lagi di Komsel. Ya. Nah, yang ketiga ada penghalangnya juga. Ya, jadi waktu saya bicara dengan anak saya soal demo itu tadi, saya tanya, kenapa kamu gak cerita di depan rencananya? Jadi demo itu ada macam-macam, demo universitas, demo fakultas, demo jurusan. Dan waktu saya ngobrol, ambil waktu, jadi saya tahu, dia sempat ngomong gini, cerita juga gak ada gunanya, kan ada projo di rumah. Dia ngomongnya begitu. Terus saya bilang, oke, kalau gitu kamu cerita sama aku aja, aku pakai anak projo kan. Nah, jadi waktu dia cerita, dia ternyata membandingkan semua e-flyer dari 3 ajakan demo itu ya. Ada universitas, ada fakultas, ada jurusan. Dan saya tanya, kenapa kamu akhirnya pilih demo yang jurusan? Karena itu kata-katanya nggak sarkastik,
Oh oke, good. Itu poin yang baik gitu ya. Jadi tidak mendiskreditkan hanya untuk demo supaya ada keadilan, tapi tidak mendiskreditkan siapapun. Artinya dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan otaknya juga dipakai gitu, akal budi. Saya menghargai itu. Terus yang kedua, saya melihat dia adalah pribadi yang penting, oleh karena itu saya memberikan waktu secara khusus ngomong sama dia, ngobrol, menggali isi hati dan isi pikirannya, supaya saya juga tidak asumsi gitu ya. Terus habis itu dia yang tanya, Mama siap kalau nanti misalnya diliput sama media, terus tiba-tiba muka aku masuk di IG kah, di Reels kah, di mana kah gitu. Oh oke, nggak apa-apa. Enggak apa-apa sama papa. Nanti aku tanya. Jadi mungkin kita berpikir itu semua akan merusak jadwal kita, nama baik kita, kehormatan kita. Tapi buat saya, proses dia mengenal Tuhan lewat peristiwa ini jauh lebih penting. Saya tahu dia men-screening sebelum dia membuat keputusan. Dan dia sudah 19 tahun. Ya. Kalau dulu masalah membereskan tempat tidur, wah itu adalah perang antara saya dengan dia. Ini anak perempuannya, semoga cuma saya yang punya masalah ini ya. Jadi sudah diajarin ya dari umur 9 tahun beresin tempat tidur, bolak-balik begitu ya. Dan kadang-kadang diberesin, kadang-kadang enggak ya. Lalu kalau ditanya, anak zaman sekarang jawabnya, nanti juga lecek lagi, ntar juga ditidurin gitu ya. Terus ganti spraynya kapan? Kalau udah gatal. Kalau udah mulai gatal baru ganti spray. No, nah saya lakukan persis kayak ibu saya ke saya. Kamu itu anak perempuan. Anak perempuan itu persis rasanya saya jadi waktu saya ngomong gitu. Ih, kok kayak saya tuh merasa saya ngerasain sebelnya anak saya. Karena dulu saya sebel gitu sama ibu saya, gitu ya. Jadi sampai akhirnya satu kali saya bilang bikin deal, ayo kita beresin karena it's a small thing but it matters. Saya bilang itu adalah masalah hidup kamu ke depannya. Yang pertama kali kamu hadapi adalah tempat tidur kamu. Nah, sekali waktu saya agak lelah, saya ngomong sama Tuhan, mesti ngapain ya Tuhan? Bukan berarti loh anak hamba Allah itu semuanya serajin, nggak ada loh. Ya, itu mesti diajar, dididik. Terus saya ingat ulangan 6 tadi, berulang-ulang. Oke kita, kamu masih kadang-kadang tidak membereskan tempat ini. Iya mas, sorry terus ya. Nah sekali waktu saya mendapati tidak dibereskan lagi dan spraynya belum diganti. Tuhan ngomong, beresin. Hah? Karena Tuhan bicara, saya beresin. Saya beresin lalu saya tulis surat di atas spray yang sudah saya dapat. Mama percaya kamu bisa jadi anak yang rajin membereskan tempat ini. Dikasih love, dikasih smile, udah. Wah, setelah itu dia datang. Mama aku bertobat, Mama. Lakukan lagi nggak? Lupanya. Lakukan. Kan kayak kita. Ya, minta maaf dan bertobat, bikin lagi. Kita tuh rasanya bersyukur bisa ngerasain bahwa itu adalah cara Tuhan mengubah saya. Mengubah saya untuk penuh kasih yang sesungguhnya. Nah, itu kepada siapapun termasuk di konsen. Jadi memang pada saat kita lagi berjuang dengan penghalang-penghalang penyebab kita nggak bisa merasakan hope, kita sebenarnya sedang belajar mengandalkan Tuhan. Kita sedang mengalami Kristus juga di dalam keluarga, bukan hanya anak, istri atau anggota konsen kita. Nah ini sebenarnya penghalang itu tuh kalau mau dikasih satu kata ini egois. Kenapa? Karena kita nggak mau berubah, kita nggak mau dengar yang jelek-jelek, kita nggak mau dibikin repot, kita nggak mau. Yang kita pusingin adalah masalah kemauan kita, bukan kemauan Tuhan. Jadi di akhir ini saya mau ajak kita sama-sama perhatikan lagu ini. Lagu ini bagus. Ini lagu lama, dikatakan bahwa kita ini harus benar-benar sering memandang diri kita itu bejana di tangan si penjuna. Artinya apa? Kalau bejana itu harus pasrah, mau diapain saya penjunanya monggo. Kalau dia rasa bentuknya salah, dia rombak lagi, ya kita harus percaya bahwa itu adalah pilihan yang terbaik.
Artinya apa? Saya percayalah Bapak Ibu Saudara, apalagi yang punya anak ya, dengar ini pasti udah punya impian. Tuhan, aku kepengen dong di rumah itu jadi home. Rumah saya bukan cuma house tapi jadi home. Dan supaya anak-anak kami bisa mengenal Tuhan lewat kami, bisa dengar cerita kami. Mungkin saudara yang single, tinggal sama orang tua juga punya kerinduan. Tuhan, aku kepengen dong aku di rumah sama si papa mama yang udah tua, udah sakit-sakitan, tapi aku kepengen supaya merasakan suasana home, ada hangat di rumah, ya supaya aku bisa cerita tentang kasih Tuhan ke orang tua. Dan saya percaya saudara sebagai tim PKS punya kerinduan gitu kan di Komsel. Kepingin Komsel itu menjadi waktu yang sangat digemari, bukan yang dihindari oleh anggota Komsel. Kepingin mereka datang merasa home, mereka bisa cerita dengan bebas. Tapi kita sejujurnya berperang itu sama egonya kita. Yang pertama, masalah bukan orang luar, tapi diri kita. Makanya penatua sekarang harus dimulai dari saya. Kita harus mulai dari saya. Egonya kita harus siap dirubah oleh Sang Penjual. Baik, pertama katakan demikian, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu dibaharui selalu. Kita harus bayangkan bahwa Tuhan, hidupku ini seperti bejana di tanganmu. Ini hidupku. Dan rubah, Tuhan, yang bisa rubah hanya Engkau. Hanya rohmu aja yang bisa merubah hidup aku. Istriku gak bisa rubah, suamiku gak bisa rubah, tapi hanya Engkau, Tuhan. Dan baik kedua katakan, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Jadi kita harus benar-benar sadari bahwa kita ini cuma alat. Yang punya mau rencana itu Tuhan. Kita cuma alat, ya. Jadi kapan dia mau pakai, dia monggo. Terus yang terakhir, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Kita harus lihat contoh teladan. Yesus adalah pribadi yang bisa membuat semua orang merasa home dengan dia dan bisa mengenal Allah. Contoh yang paling drastis itu pada saat dia mati di kayu salib. Bahkan di dalam kondisi yang paling akhir, dia bisa membuat orang yang disalib di sebelahnya merasa home, merasa dekat, bisa cerita. Kenapa? Mestinya Yesus pada saat itu dia hanya mikirin dirinya, wong dia lagi salib, murid-murid tinggalin dia semua, dia mestinya yang mikirkan kesakitannya dia, tapi dia enggak itu. Dia sudah salibkan egonya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang dia fokus, orang di sebelahnya penting, yang disalib. Makanya dia bisa menjawab, saat ini juga engkau sudah bersama dengan saya di Firdaus. Mau gak Bapak Ibu Saudara, siang ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ubah supaya egoisku ini boleh benar-benar diruntuhkan. Dan aku mau membuat orang lain merasa home bersama dengan saya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau nyanyikan lagu ini, bagaikan bejana. Siap dibentuk dengan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu dibaharui selalu. Jadikanku alat
untuk jujur apa adanya sama saya. Saat itu saya sungguh-sungguh hancur hati saya. Saya doa sama Tuhan, aku gak mampu Tuhan, aku perlu Engkau rubah supaya aku tidak, egoku itu menjadi pembatas anakku itu gak bisa apa adanya sama aku. Pada saat di Komsel juga pernah ada satu anggota Komsel yang saya berikan, dia bilang, Kak Yusuf tahu gak, di Komsel itu mereka pada gak berani sharing karena setiap kali sharing dikomentari sama Kak Yusuf. Saat itu saya hancur hati saya. Tuhan, aku kepingin Tuhan supaya Komsel itu menjadi home. Tapi aku tahu kelemahanku. Aku masih punya kemauan sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seperti saya, kita punya kerinduan supaya kita bisa dipakai Tuhan, menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anak yang bisa menghadirkan suasana hangat dengan orang-orang bersama kita. Kita punya kerinduan menjadi anggota Komsel, menjadi PKS yang bisa menjadikan suasana Komsel, suasana yang dan kita sadar bahwa kita itu butuh Tuhan yang berubah hati kita. Mari kita naikkan permintaan itu di hati kita, saudara. Minta dari hati. Minta, Tuhan, aku butuh Engkau jadi. Firman Tuhan katakan kalau ada seorang anak minta roti, masakan dia berikan batu. Kalau dia minta ikan, masakan dikasih ulang. Kalau kau minta hatimu dilembutkan oleh Tuhan, kalau kau minta supaya egomu disingkirkan, egomu itu dikalahkan oleh kebenaran Tuhan, oleh kasih Tuhan, masakan Allah tidak lakukan itu? Minta saudara dari hatimu. Nyanyikan lagu ini sebagai doa. Mau seperti itu Yesus. Kau saja dimuliakan atas pelayanan